Di situ Pak Sutrisno dan juga mertuanya yang bernama Bapak Suud mengira bahwa ya paling di dalam toron tersebut ada bangkai cicak gitu kan, yang udah berhari-hari terus ngeluarin bau sama ngeluarin apa sih, kayak aroma nggak enak lah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus mayat dalam toren yang viral di Tangerang Selatan. Bagaimana kronologinya dan siapa sebenarnya jasad dalam toren tersebut yang sudah berhari-hari ini guys. Udah berhari-hari dia di situ dan baru ditemukan. Jadi udah sekitar 5 hari atau 3 hari itu di situ. Dalam toren maksud gue. Kronologinya adalah ketika pasangan suami istri yaitu Pak Sutrisno dan juga Bu Sutrisno nih yang mengeluhkan di mana air di rumahnya itu keruh dan berbau guys. Jadi mereka ketika gosok gigi terus juga nyuci piring, nyuci baju, airnya itu keruh dan juga berbau. Dan itu enggak dialami mereka sehari 2 hari, enggak. Lebih dari itu 3 harian apa. 3 kalau enggak 4 hari lah. Di sini Bu Sutrisno pun mengeluhkannya kepada Pak Sutrisno. Awalnya Bu Sutrisno dulu maksud gue yang komplain nih. Kalau gue kan seperti ini, Pak, ini gimana air tuh bau sama keruh katanya. Tolong dong dicek torennya dan bersihkan gitu, biar nggak bau lagi katanya. Karena kan airnya pada saat itu bau tuh, bau sama keruh. Nah pas hari pertama airnya masih berbau dan agak keruh. Nah besoknya hari kedua airnya makin bau, terus ada busanya guys, sedikit busa maksud gua. Baunya makin nyengat, ada sedikit busa, terus agak keruh, makin keruh maksud gua. Di situ istrinya Pak Sutrisno bilang ke bapaknya nih. Jadi Bu Sutrisno komplain lah ke Pak Sutrisno dan minta tolong suruh bersihin. Ya kalau gua kan seperti ini, Pak, tolong katanya bersihin toren tuh sama dicek karena bau sama keruh. Semakin bau dan semakin keruh aja. Nah di situ Pak Sutrisno nolak karena kenapa? Karena beberapa minggu sebelumnya itu toren tuh baru dikuras dan dibersihkan. Jadi Pak Sutrisno bilang kayak gini kurang lebih. Itu tuh udah Bapak bersihin Bu, dan nanti aja. Karena airnya yang semakin hari semakin bau dan juga semakin keruh. Jadi diceklah tuh toren tersebut oleh Pak Sutrisno dan juga oleh mertuanya yang bernama Abu Suud. Jadi Pak Suud sama Pak Sutrisno ngecek ke atas nih. Nah ketika mereka sampai di dekat toren, Pak Sutrisno melihat beberapa lalat nih guys yang berterbangan di atas toren tersebut. Lalat hijau tuh, yang biasa ngerumunin daging-daging mentah tuh kayak gitu. Di situ Pak Sutrisno dan juga mertuanya yang bernama Bapak Suud mengira bahwa ya paling di dalam toren tersebut ada bangkai cicak gitu kan, yang udah berhari-hari terus ngeluarin bau sama ngeluarin apa sih, kayak aroma nggak enak lah, ngeluarin bau sama kotor gitu kan jadinya gara-gara bangkai cicak itu maksud gua. Nah habis itu dibukalah toren tersebut, kan harus 3 kali putaran tuh. Di atas toren itu kan ada putarannya, tertutupnya. Nah kira-kira agar tutupnya terbuka harus diputar 3 kali seenggaknya guys. Di situ Pak Sutrisno muter tuh baru sekali 2 kali dia udah mau muntah karena saking menyengatnya bau yang ada di dalam yang berasal dari toren tersebut. Jadi dia turun dulu tuh ke mertuanya sambil istirahat, dia ngomong bau banget katanya Pak. Mertuanya yang melihat seperti itu dia langsung turun tangan akhirnya, walaupun dia udah terbilang cukup tua ya nggak, karena pada saat itu usia 60 tahun bapak mertuanya Pak Sutrisno ini, yaitu yang bernama Pak Suud. Pak Suud ngecek tuh ke atas akhirnya. Nah ketika dia ke atas dibuka tuh torennya. Pas dibuka dia langsung tahu dan langsung ngeduga bahwa wah itu mah udah jelas lah mayat orang. Wah ini mah katanya mayat orang katanya. Pak Suud berbicara seperti itu tuh kepada Pak Sutrisno yang ada di bawah. Ya udah akhirnya ditutup lagi torennya dan langsung mereka melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian guys. Nah di sini geger tuh warga.
Nah di sini warga pada geger tuh, terutama warga Tangerang Selatan yang ada di sekitaran rumah Pak Sutrisno. Jadi gue ceritain dulu nih kronologi atau sebelum penemuan mayat tersebut nih. Satu hari sebelumnya atau satu malam sebelumnya. Jadi tetangganya Pak Sutrisno yang bernama Pak Rudi, dia itu mendengar ada keributan guys di dekat toran tersebut. Jadi pada saat itu Pak Rudi itu bertanya ke anaknya Pak Sutrisno. Jadi dia tuh mampirlah ke rumahnya Pak Sutrisno untuk ngecek keributan apa sih. Pada saat itu Pak Rudi mengira Pak Sutrisno sedang cekcok dengan istrinya karena suaranya gaduh banget tuh di dekat toran tersebut. Akhirnya dia masuk ke depan rumah Pak Sutrisno dan yang nemuinnya adalah anaknya Pak Sutrisno. Di situ Pak Rudi nanya, "Bapak lagi apa?" katanya. "Bapak kemana?" Nah di situ anaknya Pak Sutrisno menjawab, "Bapak lagi badminton," katanya. "Oh, terus itu apa?" kata, "suara ribut-ribut di atas sudah ketoren." Nah anaknya Pak Sutrisno yang masih kecil dan ya namanya anak kecil ya guys ya. Dan pada saat itu kan kejadiannya malam tuh, pada saat berisik itu kan suara gaduh lah. Pada saat suara gaduh itu terdengar oleh tetangganya Pak Sutrisno itu kondisinya malam. Jadi anaknya Pak Sutrisno bilang ke tetangganya Pak Sutrisno ini bahwa itu suara kuntilanak katanya kayak gitu. Jadi ya udah tuh nggak dianggap serius lah sama tetangganya Pak Sutrisno. Udah aja tuh. Besoknya baru ketemu tuh seperti yang gua ceritakan tadi. Dan usut ternyata ini adalah mayat dari pengedar narkoba guys, yang bernama Devi alias Devoy. Kenapa gue bisa tahu? Karena di punggungnya ada tatonya yang bertuliskan Devoy, dan di situ ketika penemuan kakaknya Devoy itu tahu dan ngeliat ketika jasad Devoy yang ada dalam toren itu diambil, dan dia pun berbicara kepada polisi dan orang-orang sekitar situ bahwa itu adalah adiknya. Dan usut ternyata adiknya itu bisa masuk situ. Dan sebelumnya di Tangerang Selatan itu ada penangkapan guys, penangkapan beberapa pengedar narkoba dan juga kurir narkoba. Ya mungkin salah satunya si Devoy itu. Dan karena dia menghindari kejaran polisi, akhirnya dia masuk ke situ tuh selama beberapa hari. Dan di situ juga ada beberapa nama-nama yang terlibat nih, selain Devoy atau Devi yang tadi jasadnya ada di dalam toren. Karena terindikasi dia itu sembunyi untuk menghindari kejaran polisi. Polisi pun mengantongi beberapa nama yang terlibat nih dalam pengejaran narkoba di daerah Tangsel pada saat itu. Di daerah Tangerang Selatan pada saat itu. Yaitu Abdul Aziz alias AA. Terus Devoy alias Deka, tuh Devi Kurniawan nama aslinya kan. Terus Dwi alias D. Satu laginya tuh Perong. Jadi si Abdul Aziz selaku kurir narkobanya, terus pengedarnya yaitu si Devoy tadi tuh yang sembunyi dalam toren dan akhirnya menjadi mayat dalam toren. Dan akhirnya tewas tuh dalam toren tadi tuh yang udah gue bahas. Tapi di sini ada beberapa kejanggalan nih guys. Salah satunya adalah jadi toren itu tertutup dengan rapat dan juga kenceng. Itu yang bikin khalayak publik aneh, sekaligus menimbulkan kecurigaan dari ibu si mayat dalam toren tersebut, yaitu ibunya Devi Kurniawan. Jadi ibunya Devi Kurniawan gak terima tuh anaknya dituduh sebagai pengedar narkoba dan sembunyi di toren. Dia berasumsi atau berpemikiran anaknya itu ada yang mukulin lah kayak gitu, dipukulin dulu terus dimasukin ke situ. Jadi dia nggak terima tuh si Devi masuk sendiri gitulah, inisiatif sendiri masuk untuk menghindari kejaran polisi tadi tuh. Dia nggak terima karena emang janggal juga sih, bener logis juga, soalnya kan toren itu hanya bisa ditutup rapat dari luar guys, jadi nggak bisa ditutup rapat dari dalam. Ya kalau gua lakukan toren tuh kayak macem botol loh, lu bayangin aja botol gede nih, botol gede kalau harus ditutup kenceng itu harusnya dari luar, nggak bisa dari dalam, kecuali pintu. Kalau pintu kan bisa tuh luar dalam bisa. Apalagi sebelumnya kan ada keributan, makanya ini menambah asumsi sementara dari ibunya Devoy selaku mayat yang ada di dalam toren tadi tuh. Kita masuk ke proses evakuasinya nih guys. Jadi proses evakuasi pada saat itu terbilang rumit karena kan posisinya di atas tuh torennya, dan juga akses jalannya kan susah. Akses jalannya sempit dan juga tinggi di atas kan. Apalagi mayat si Devoy ini udah bengkak karena kan udah berhari-hari tuh di dalam toren.
Gue nggak bisa bayangin sih jadi Pak Sutrisno sama keluarganya guys. Jadi dia kan pakai air berhari-hari tuh, air yang bercampur dengan mayat, gila. Jadi di situ terpaksa nih pihak kepolisian dan juga tim SAR untuk memotong jadi dua nih, memotong jadi dua toren tersebut agar bisa mengeluarkan mayat yang ada dalam toren itu. Mereka pun izin dulu ke keluarganya Pak Sutrisno dan mereka pun mengiyakan. Di samping untuk memudahkan, Pak Sutrisno juga udah berniat nih mau mengganti semua instalasi di rumahnya tuh yang udah tercemar tentunya. Kayak misalkan pipa atau juga torennya pastinya dia ganti lah. Karena menimbulkan trauma juga ini secara nggak langsung. Akhirnya di situ dipotong tuh torennya, kemudian diambil lah jasadnya. Buat lu yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.